mencaci habaib, menjelekkan habaib, menghina habib kayak seakan-akan supaya orang itu benci kepada habaib. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, belakangan ini sahabat-sahabat itu banyak sekali, ini masih soal perhabaiban di Indonesia, sahabat-sahabat. Masih tetap polemik, mempertanyakan nasab. Apakah Habib di Indonesia itu adalah cucu Rasulullah atau bukan? Itu masih berkutat di pertanyaan itu, karena sampai kini buku atau kajian yang dilakukan oleh Kiai Haji Imanuddin itu belum terbantahkan, sahabat-sahabat. Nah, tetapi ini responnya dari para habaib atau habib, kalau dia berceramah seakan-akan dia tersolimi. Seakan-akan dia mengkampanyekan dirinya bahwa dia itu adalah orang baik, kemudian orang yang yang tidak pernah menyakiti perasaan umat, kan begitu, sahabat-sahabat. Jadi dia seperti orang yang tersakiti. Nah, seperti apa itu, sahabat-sahabat? Terlebih dahulu kita lihat videonya. Oh, di media sosial namanya Gus, namanya Ustadz, namanya Kiai, mencaci habaib, menjelekkan habaib, menghina habib kayak seakan-akan supaya orang itu benci kepada habaib. Padahal habaib, walaupun gak kamu hormati pun mereka sudah mulia. Walaupun gak kamu cintai pun mereka sudah mulia. Oleh karena itu gak ada ajaran habaib itu membenci satu sama lain, mencaci satu sama lain, itu gak ada. Kita kebersamaan yang ada, kita persatuan yang ada. Sekarang ini ruwet. Saman kalau melihat di TV, di YouTube, semuanya ini disajikan fitnah, hinaan. Lek sampean atine, sampean imane, sampean gak kuat, rusak. Oke, itu tadi sahabat-sahabat, kita sudah lihat videonya ya, bagaimana seakan-akan mereka tersolimi, mereka teraniaya, dan sebenarnya mereka jengkel sama orang-orang yang menyuarakan mencari kebenaran ini. Karena saya kira apa yang kita lakukan sekaitan dengan mempertanyakan nasab keaslian mereka, yang dimana Kiai Haji Imanuddin itu sudah menulis atau sudah menyusun secara ilmiah buku yang menyatakan bahwa ternyata ketersambungan nasab itu terputus, kan begitu. Ketersambungan nasab habaib itu terputus, khususnya di Ba'alawi ya. Nah, ini kan yang menggugah kita semua untuk mempertanyakan itu, untuk mencari kebenaran itu. Nah, ini yang menjadi harapan orang, harapan umat untuk mendapatkan counter opini juga secara ilmiah dari habaib atau habib yang ada di Indonesia, supaya kita bisa tercerahkan bahwa memang betul kalaupun itu terjadi. Itu yang pertama, sahabat-sahabat. Kemudian yang kedua adalah, ini kan soal polemik ini, itu sesungguhnya apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nahdien khususnya ya, karena ini ramai disuarakan, itu dalam kerangka adalah menjaga basis umat Islam, kan begitu. Kenapa? Karena jangan sampai sudah jelas dia terputus, lantas ada oknum-oknum yang menjual atas nama Surya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan itu yang kita hindari, bukan saja untuk hari ini, tetapi untuk masa depan umat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya kira soal membenci, saya kira tidak ada niatan nawaitu untuk sama sekali membenci yang namanya habaib. Tidak ada. Yang ada itu adalah counter opini, pernyataan yang dilakukan oleh para habaib. Sebutlah si pulang kemarin, Habib Bahar bin Smith menyatakan bahwa Wali Songo terputus, kan begitu.
Nah, itu kan terjadi counter opini kan begitu. Sehingga tidak harus direspon bahwa itu tidak mencintai, bukan. Itulah yang disebut sebagai mencintai kan begitu. Mau meluruskan sesuatu yang keliru. Ya memang wajar dipertanyakan oleh umat kan begitu. Masa dia teriak-teriak bahwa saya ini surya Rasulullah? Kan pasti ada kanternya. Ayo dong buktikan kalau memang Anda sebagai surya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan begitu, sahabat-sahabat. Nah, saya kira itu, sahabat-sahabat. Jadi kesimpulannya adalah bukan membenci surya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ini dalam kerangka untuk menjaga umat agar tidak disesatkan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan surya Rasulullah ini untuk dijadikan sebagai tempat cari uang kan begitu. Nah, sehingga inilah yang harus didorong. Nah, kemudian saya kira karena ini sudah karya ilmiah yang dilakukan, yang sudah disusun atau dibukukan oleh Kiai Haji Imanuddin, kita berharap yuk tolong bantah ini minimal dalam menyampaikan dalam bentuk ilmiah juga, supaya kita ini tercerdaskan, supaya kita ini terbantu meyakinkan ya kepada khusus untuk kita semua, khusus untuk pribadi dan untuk orang lain kan begitu, supaya ada bukti bahwa memang betul, karena sudah ada bantahan juga secara ilmiah atau minimal ada pengakuan. Kemudian adalah ya, kalaupun ini memang betul-betul tidak dan harus gentle kan, mengakui bahwa ini tidak dan meminta maaf kepada umat. Kalau misalnya memang apa yang terjadi selama ini itu ternyata buku Kiai Haji Imanuddin itu betul, maka seharusnya para habaib itu meminta maaf kepada bangsa, kepada umat, kepada agama Islam ya. Nah, kemudian ya itu tadi tes DNA kan begitu. Kalau misalnya mau meyakinkan kita lebih cepat lagi kan, nah tunggu kan begitu. Nanti kita akan tes DNA, sampaikan itu supaya ini tidak bias jadinya atau tidak dari kiri kanan ini. Saya kira itu, sahabat-sahabat, intinya kami tidak membenci yang namanya surya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami sangat mencintai beliau, kami sangat menghormati, taat atas itu semua. Kami bukan dalam kerangka membenci atau melakukan adu domba, kan begitu, sahabat-sahabat. Demi hanya untuk bagaimana umat bisa mendapatkan informasi yang valid, mendapatkan fakta yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Saya kira itu akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.